perkenalkan, saya Eranji Nugroho dari kelompok 3 akan menjelaskan pengertian norma atau kaidah berganti bersama teman-teman. Secara etimologi, kata norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang artinya pokok, kaidah, atau pedoman. Norma merupakan suatu kaidah atau pedoman perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang sifatnya formal maupun non-formal. Norma yang bersifat formal merupakan norma tertulis yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan, sedangkan norma yang bersifat non-formal merupakan norma tidak tertulis yang berkembang sebagai kebiasaan yang menjadi sebuah nilai bagi masyarakat di wilayah tertentu. Norma sendiri terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu 1. Norma agama adalah norma yang bersumber dari Tuhan Maha Esa sebagai pedoman atau petunjuk kepada manusia agar menjalankan pemerintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan agama yang diyakini. 2. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani. 3. Norma kesopanan adalah norma yang berdasarkan pada kebiasaan yang menjadi sebuah nilai bagi masyarakat di wilayah tertentu. 4. Norma hukum adalah norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Nama saya AA Fathan Negara dengan NPM 2112011151. Jadi, dari keempat norma tersebut, norma hukum merupakan penyempurnaan dari ketiga norma yang sudah ada untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang belum mendapat perlindungan dari norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Norma hukum bersifat memaksa dan mengatur, yang isinya mengikat semua anggota masyarakat. Norma hukum memiliki sanksi yang jelas dan tegas dibandingkan dengan ketiga norma tersebut. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian norma. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, norma merupakan sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Yang kedua, menurut Anthony Giddens, norma adalah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas atau konkret yang harus diperhatikan setiap masyarakat. Yang ketiga, menurut Hans Kelsen, norma adalah sebuah perintah yang tidak personal dan anonim bagi setiap manusia. Perkenalkan, nama saya Andini Fitria dengan NPM 2112011153 akan menjelaskan makna adanya norma atau kaidah dalam tatanan masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup dalam suatu cakupan area atau lingkungan tertentu yang saling berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Masyarakat sendiri ada yang terdiri dari sebuah suku dan ada pula yang majemuk. Dan keyakinan dan kebiasaan yang berbeda-beda, terutama dalam berperilaku dan berpemahaman. Sesuai dengan artinya, norma merupakan sesuatu kaidah atau pedoman yang mengatur perilaku umat manusia atau masyarakat. Dengan kata lain, norma hadir di dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur pola perilaku masyarakat yang majemuk maupun tidak majemuk, untuk tidak melakukan sesuatu yang menyimpang dengan menjadikan kebudayaan sebagai alasannya, agar perbedaan mereka tidak menjadi alasan untuk memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Norma disusun atas berbagai pertimbangan dan ada yang bersifat formal tertulis dan ada yang bersifat non-formal tidak tertulis. Makna adanya norma atau kaidah tatanan sosial masyarakat adalah untuk menertibkan masyarakat itu sendiri, karena norma atau kaidah berasal dari masyarakat itu sendiri. Dan juga norma itu bersifat mengikat. Di dalam norma juga terdapat sanksi-sanksi yang akan diberlakukan jika masyarakat telah melanggar norma atau kaidah yang sudah berlaku.
Perkenalkan, nama saya Deseptiani Angelika, NPM 21120111163. Jadi, norma hukum merupakan norma yang bersifat formal. Artinya, norma ini tertulis ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Norma hukum memiliki konsekuensi yang jelas dan tegas terhadap pelaku pelanggarannya. Misalnya seperti denda, sanksi, dipenjara, atau rehabilitasi. Sedangkan norma sosial merupakan norma non-formal yang artinya norma ini tidak tertulis. Norma ini bersumber dari tata cara kehidupan atau budaya berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat di wilayah tertentu dalam mengatur kehidupan berkelompok. Norma sosial tidak memiliki konsekuensi yang jelas dan tegas terhadap pelaku pelanggarannya, karena norma ini sifatnya yang tidak tertulis. Perbedaan norma sosial dan norma hukum yaitu norma hukum 1. Memiliki aturan yang pasti, tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 2. Mengikat semua orang. 3. Memiliki alat penegak aturan, dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti lembaga penegak hukum. 4. Bersifat memaksa. 5. Sanksinya berat. Contoh tindak pidananya seperti mencuri, pembunuhan, terorisme, dan lain-lain. Sedangkan norma sosial 1. Memiliki aturan yang tidak pasti dan tidak tertulis. 2. Ada atau tidaknya alat penegak hukum. 3. Dibuat oleh masyarakat. 4. Bersifat tidak terlalu memaksa. 5. Sanksinya ringan seperti dikucilkan. Contohnya kesopanan, adat istiadat, dan kebiasaan. Perkenalkan, nama saya Reza Putri, MPM 2112011171. Jadi, norma hukum merupakan norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Norma hukum bersifat mengatur dan memaksa yang isi mengikat seluruh anggota masyarakat agar terciptanya ketertiban. Di dalam pergaulan masyarakat pasti akan selalu membutuhkan payung hukum untuk melindungi kepentingan setiap individu dan kelompok. Norma hukum dapat dikatakan sebagai norma yang paling efektif untuk mengatur masyarakat. Hal ini tidak lepas dengan sanksi yang melekat pada norma hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Sanksi tersebut ditunjukkan kepada pelakunya yang konkret. Pelaku pelanggaran terhadap norma hukum akan diberikan sanksi yang sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku yang disertai dengan ancaman hukuman penjara atau lainnya. Perkenalkan, nama saya Putri Mauro Tosoid dengan NPM 21120111176. Norma hukum merupakan norma yang dibentuk oleh lembaga negara dan dilengkapi dengan alat-alat negara. Pelaku pelanggaran terhadap norma hukum dapat dijerat dengan pasal-pasal yang sesuai dengan jenis pelanggaran atau kejahatannya. Misalnya terdapat kasus pelecehan seksual dan perundungan di dalam pergaulan masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu kejahatan yang merugikan orang lain. Disinilah norma hukum dan sanksinya berperan dalam membatasi setiap perilaku manusia agar terciptanya sebuah ketertiban. Pelaku pelanggaran tersebut dapat dijerat dengan pasal-pasal yang sesuai dengan perbuatannya. Pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang dijadikan acuan untuk pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa norma hukum dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis dan sanksinya yang jelas dan tegas. Peraturan tertulis tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara sebagai satu kesatuan sistem hukum, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum di dalam pergaulan masyarakat. Hal inilah yang menjadi keutamaan norma hukum sebagai pemberi sanksi di dalam pergaulan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rizky Chandra Pratama, NPM 21120111184. Di dalam hukum terdapat istilah ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum bukan hanya sekedar pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang, tetapi dalam penerapannya hukum adalah sesuatu yang hidup di dalam pergaulan hidup masyarakat. Menurut Sudipno Mertokusumo, dalam berinteraksi manusia dipengaruhi oleh nilai individu, ajaran agama, dan nilai komunitas. Adanya hukum bersifat menyempurnakan ketiga aturan itu bagi manusia dalam berinteraksi di masyarakat.
Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan hidup berdampingan satu sama lain. Kaidah-kaidah sosial dibentuk bertujuan agar menjadi pedoman bagi setiap manusia dalam bertingkah laku agar tercipta sebuah ketertiban. Begitupun kaidah hukum. Kaidah hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Perkenalkan, saya Ricardo Seputra Rajugugu dengan NPM 21120111186. Dengan kata lain, kaidah hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bersosialisasi. Tujuan kaidah hukum dan kaidah sosial adalah sama, yaitu untuk mengatur setiap tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kaidah hukum merupakan bagian dari kaidah sosial. Jadi, norma hukum ini hadir sebagai perwujudan sekaligus penyempurnaan dari norma-norma sosial, agar orang tunduk kepada norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Ahmad Ali, salah satu sumber kaidah hukum yang berasal dari kaidah sosial lainnya di dalam masyarakat yang berasal dari proses pemberian ulang, legitimasi dari suatu kaidah sosial non-hukum menjadi suatu kaidah hukum. Hal ini juga menjadikan alasan mengapa kaidah hukum juga merupakan bagian dari kaidah sosial. Terima kasih.